Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan pembelajaran kita di kelas 6, yaitu tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan. Kali ini kita akan membahas tentang subtema yang pertama, rukun dalam perbedaan. Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meskipun di dalam masyarakat terdapat keragaman adat istiadat dan kebiasaan, mereka harus selalu menjaga kerukunan agar tercipta hubungan yang harmonis. Pada pembelajaran yang pertama, kita akan belajar mengenai naskah proklamasi. Kita perhatikan dulu ya teks proklamasi berikut ini. Setiap tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dirumuskan dan dibacakan. Dalam teks proklamasi di sini yang ada teks proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, ada teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Kira-kira setiap tanggal 17 Agustus sering mendengar ya ketika ada upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kalau kita perhatikan di sini penulisan tanggal 17 Agustusnya itu menggunakan tahun 05 bukan tahun 45. Mengapa? Karena mengikuti tahun yang ada di negara Jepang. Yang kedua, pada teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno, ini tertera wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun ketika sudah diketik oleh Sayuti Melik, di bawahnya bagian akhirnya menjadi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini terjadi setelah adanya diskusi ataupun musyawarah para peserta yang hadir dalam penulisan teks proklamasi. Apa makna proklamasi kemerdekaan? Banyak sekali makna proklamasi yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, di teks proklamasi itu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, ada pengakuan dari dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Yang terakhir adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Ini adalah beberapa makna proklamasi kemerdekaan. Nah, di dalam proklamasi kemerdekaan dan peristiwa-peristiwanya, kita bisa menggali berbagai informasi, yaitu menggunakan kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Berdasarkan jenis dan pemakaiannya, kata tanya itu ada beberapa macam. Satu, ada kata tanya apa untuk menanyakan kata benda yang bukan manusia. Contohnya, apa isi teks proklamasi? 2. Bagaimana?
untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara mengibarkan bendera? 3. Di mana, kemana, dari mana? Untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana suku Bali tinggal? 4. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan Indonesia merdeka? 5. Siapa? Untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa yang membacakan teks proklamasi? 6. Berapa? Untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa harga cenderamata itu? 7. Mengapa? Untuk menanyakan sebab dan alasan. Contohnya, mengapa harga kain batik mahal? Nah, itu adalah contoh dari kata tanya. Setiap kalimat pertanyaan itu harus diakhiri dengan tanda tanya untuk menandakan bahwa itu adalah kalimat tanya. Nah, di dalam penulisan kalimat tanya, kita juga harus senantiasa beradaptasi. Seperti apa contohnya? Seperti ketika proklamasi kemerdekaan, semuanya tidak mungkin langsung memahami apa yang didiskusikan, tetapi harus melalui adaptasi dulu ataupun penyesuaian. Adaptasi juga terjadi pada tumbuhan. Setiap tumbuhan itu beradaptasi tergantung dari yang pertama, di mana tempat tinggal tumbuhan tersebut. Apa sih adaptasi itu? Adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Kita sebagai manusia juga selalu beradaptasi di mana kita tinggal ataupun suasana apa yang ada dalam lingkungan kita selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Contohnya, ketika musim panas, maka kita akan menggunakan pakaian yang tipis, tidak pakaian yang tebal. Itu contoh adaptasi. Sebaliknya, ketika kita berada pada musim dingin ataupun musim hujan, maka kita akan menggunakan pakaian yang tebal, bukan pakaian yang tipis. Nah, pada tumbuhan itu juga berlaku sifat adaptasi tersebut. Contohnya adalah teratai. Teratai hidup di air. Teratai berdaun bundar dan lebar untuk mempermudah penguapan dan bisa menyerap sinar matahari sebanyak-banyaknya. Batang dan akarnya mempunyai rongga udara. Rongga udara itu berfungsi untuk menyimpan udara, sehingga batang dan akar pada tumbuhan teratai bisa tetap bernapas meskipun berada di dalam air. Nah, itu saja materi pada pertemuan kali ini. Kita bertemu kembali pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.